Tuhan, kami tahu di tengah segala kekurangan kami, di tengah segala keberdosaan kami selalu ada anugerah Tuhan yang kembali mengangkat derajat kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi anak-anak yang dikasihi-Mu. Ampuni Tuhan kalau kami mungkin selalu menganggap bahwa anugerah itu sesuatu yang layak untuk kami terima. Tapi sebaliknya Tuhan gak dapat apa yang layak untuk Tuhan terima dari kami, manusia berdosa. Ampuni kami Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau duduk diam dengar firman-Mu, layakkan setiap kami. Layakkan hati yang mungkin menganggap bahwa firman-Mu gak penting buat hidup kami. Padahal supaya firman itu bisa disampaikan sampai hari ini Engkau harus mati buat kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu pemberitaan firman sebentar. Biarlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan, Kau boleh pakai dia untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang beranugerah bagi kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Bersyukur kita masuk di minggu yang kedua ya. Di minggu yang kedua di bulan Maret. Kita masih akan terus melanjutkan pembahasan kita mengenai topik identitas teman-teman ya. Tentang siapa saya menurut kacamata surat Efesus di minggu yang kedua. Kita akan membahas bagian berikutnya. Kita akan melanjutkan tema ini begitu ya. Kalau minggu lalu saya sampaikan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang dipilih dan dikasihi ya tanpa memandang keberadaan kita. Maka untuk memperkuat identitas itu, minggu ini kita juga mau belajar satu kebenaran yang jadi dasar dari identitas kita. Ya, kita seorang yang dicintai Tuhan, kita seseorang yang dipilih oleh Tuhan. We are saved by grace. Mari kita buka Alkitab kita. Multimedia boleh tolong bantu. Kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Silakan teman-teman boleh buka Alkitabnya masing-masing di handphone atau mungkin teman-teman yang gak bawa handphone boleh baca di depan ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi ya saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, saya pengen kita coba membayangkan begitu ya. Membayangkan kalau gimana kalau misalnya begitu ya satu hari nanti ya, misalkan di salah satu mata pelajaran favorit semua umat di muka bumi ya, matematika misalkan ya. Ini yang belajarnya matematika senyum-senyum doang begitu ya. Nah ya mungkin begitu ya, siapa tahu kalau one day standar kalian lolos dan lulus dari pelajaran matematika begitu ya. Kalau mungkin yang udah kuliah tuh ada, apa tuh yang susah banget tuh biasanya kalau di akhir menjelang matematika bisnis, apalagi itu biasanya yang penuh dengan data-data yang begitu kecil, saya lupa istilahnya. Kalkulus, nah ya yang paling gampang kan itu kalau di kuliah biasanya ya kalkulus begitu ya. Gimana kalau standar kelulusan dari matematika, kalkulus dan lain sebagainya itu atau matematika bisnis dan lain sebagainya adalah perfect A atau 100. Nah, gimana tuh? Bayangkan dulu aja ya, kalau misalkan pelajaran kalian one day begitu ya, khusus matematika kalian bisa lulus, khusus kalkulus kalian bisa lulus kalau
100. Gak ada remedial, 100 atau gagal. Perfect A atau gagal. Nah, bayangin dulu aja. Sudah? Sudah dibayangkan? Oke, sekarang saya mau nanya, siapa di sini yang pede banget saya bakal lolos? Angkat tangan. Ayo, saya nggak berani sih. Matematika saya nggak sebagus itu soalnya. Ada? Ada? Ini yang biasanya paling pinter di sekolahnya, ini tunjuk teman-temannya siapa yang biasa pinter di sekolahnya. Ditunjuk temennya yang mana tuh. Di deretan kalian siapa yang biasanya pinter nih matematikanya. Biasa gue nanyanya sama dia, bukan nyontek ya, nanya ya. Gitu. Oh pada humble ya, anak Wave tuh humble ya, humble bragging sekali ya. Saya tidak mau meninggikan diri saya, saya cuman 98, gak ada yang sempurna di dunia ini, hanya Tuhan gitu ya. Biasanya begitu. Teman-teman kalau kita dikasih standarnya adalah perfect A atau 100, tidak ada remedial, 100 atau gagal A atau gagal, maka kenyataannya adalah gak ada satu orang pun yang bisa mencapai standar yang demikian. Ya, rasanya itu menjadi sebuah standar yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena nyatanya satu pun manusia di dunia ini tidak ada yang bisa mencapai kesempurnaan itu. Begitu ya, kita semuanya pasti pernah dapat poin yang jelek. Kita pasti pernah dapat nilai yang gak perfect begitu ya. Dan kalau ngomongin tentang hidup teman-teman ya, sebenarnya apakah hidup itu ada di standar yang gak masuk akal seperti itu? Rasanya buat kita kayaknya gak mungkin juga. Karena kita semua pastinya pernah salah, kita pernah gagal, kita pernah untuk menjadi tidak sempurna. Tapi teman-teman, sejatinya kita lagi hidup dengan standar yang sesempurna itu di hadapan Tuhan. Kita tuh lagi hidup dengan standar sesempurna itu di hadapan Tuhan. Ya, syarat untuk ketika seseorang mati dia dikatakan layak untuk masuk ke surga adalah ketika dia punya perfect A di hadapan Tuhan. Kenapa demikian teman-teman? Karena waktu kita mati, kalau kita bilang kita layak untuk masuk ke surga, kita akan bertemu dengan Allah Tritunggal yang kudus. So siapa di antara kita yang berkata bahwa wah itu saya perfect match tuh. Ya, kalau misalkan dibilang harus kudus, Allah juga kudus, ya perfect match, saya pasti cocok masuk surga. Dan surga mah layak buat saya begitu ya. Siapa tuh yang berani ngomong kayak begitu? Kayaknya gak ada juga ya. Saya pun gak berani ngomong seperti itu. Teman-teman, kekudusan Allah itu tidak akan bisa menerima sedikit pun keberdosaan manusia itu ada di dalam surganya. So gak ada yang match, satu pun. Gak ada yang cocok, satu pun. Gak ada satu pun yang berani untuk bilang bahwa saya layak. Standar Allah gak akan pernah diturunkan demi kita teman-teman. Kekudusan itu tetap mutlak, kekudusan itu tidak bisa ditoleransi. That's why hari ini kita belajar dari Efesus 2 teman-teman. Satu bagian yang kasih kita pengharapan. Waktu kita sadar bahwa kita berdosa, kita gak layak, kita gak perfect. Ada sebuah solusi, bukan dari kita. Ada sebuah solusi yang Tuhan sediakan buat kita. Supaya kita gak hopeless, kita juga gak helpless teman-teman. Waktu nilai kita gak sempurna di hadapan Allah, kita gak bisa punya perfect A di hadapan Allah. Ada seseorang yang hadir ke dunia ini untuk dia kasih nilainya cuma-cuma buat kita. Dia tahu kita gagal, tapi dengan sepenuh hati dia kasih nilainya yang sempurna itu buat kita. Kenapa teman-teman? Kenapa kita perlu solusi ini dan kenapa solusinya cuma ini? Kenapa gak ada plan lain yang mungkin kita bisa rencanakan? Maka satu hal teman-teman yang kita perlu sadari, kita manusia yang gak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. You cannot save yourself. Teman-teman, di ayat yang ke-8 sampai 9a tadi dikatakan begini ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Teman-teman, manusia tuh saking merasa dirinya hebat begitu ya. Manusia suka lupa kalau dirinya itu punya batas maksimal
ya. Manusia dengan segala kehebatannya, dengan segala kepintarannya, dengan segala kemajuan teknologi, mereka saling bersaing untuk apa teman-teman? Untuk membuktikan dirinya menjadi yang paling hebat. Ya, nggak usah jauh-jauh, kalau kita di sekolah seringkali kita juga dipenuhi dengan persaingan-persaingan yang demikian. Di kampus kita berusaha bersaing dengan orang-orang di sekitar kita. Supaya kita terlihat hebat, supaya kita terlihat untuk bisa membuktikan diri kita sebagai seseorang yang penting. Teman-teman, hal seperti ini terus ditayangkan di seluruh dunia, di segala sosial media, platform apapun itu. Terus ditayangkan, contohnya teman-teman ya, sosok yang mungkin kita kenal wajahnya. Ada yang tahu ini siapa? Siapa? Hah? Siapa? Kayaknya saya tadi mendengar sedikit celentingan. Jangan takut salah teman-teman, gak berdosa kalau nyebutin nama orang ini salah. Siapa? Mas. Elon Musk ya. Teman-teman, Elon Musk misalnya ya, dia terus bersaing. Kalau kita kan ngomongin tentang Elon Musk, kita taunya X begitu ya. Atau mungkin yang paling heboh sekarang di Indonesia tuh apa tuh yang wifi dari satelit? Hah? Starlink ya, Starbucks keliling misalkan. Teman-teman, Elon Musk itu tuh gak cuman di area itu doang begitu ya. Salah satu yang dia tuh lagi ambis banget sampai dia nuntut sana sini begitu ya. Dia ribut sama satu orang yang besar juga. Dia tuh pengen menguasai yang namanya industri antariksa. Oh bayangin ya, kalian di sini yang mungkin industrinya apa tuh nanti one day kalian misalkan mau kerja di industrinya pabrik misalkan kulit atau pabrik kain atau apapun begitu ya. Kalah kalian guys, ini industrinya udah antariksa, pengennya nguasainya kalau bisa seluruh antariksa. Ini orang gila gitu ya. Elon Musk teman-teman, itu lagi ribut gede-gedean sama seseorang yang lebih ganteng daripada dia. Mungkin salah satunya dia agak emosi sama orang satu ini, namanya Jeff Bezos. Ya ada yang tahu ya, Jeff Bezos ya, jauh lebih ganteng daripada dia. Dan mereka ini bersaing, saling nuntut begitu ya. Seolah mereka itu bisa berkuasa atas industri antariksa begitu ya. Yang satu membuktikan dirinya lewat SpaceX begitu ya. Dan yang satu lagi membuktikan dirinya lewat The Blue Origin. Ya, wah ini ribut nih orang dua nih begitu ya. Bersaing. Seolah siapa yang lebih keren, seolah siapa yang lebih baik. Membuktikan dirinya bahwa saya bisa kuasain antariksa. Wah ya, udah gak bumi lagi, ambisnya kurang kalau bumi doang ya, antariksa. Teman-teman, rasanya di masa depan persaingan semacam ini atau bahkan yang jauh lebih besar akan terus terjadi. Ya mungkin persenya sama masih Elon Musk bersama dengan yang lain-lain begitu ya. Tapi sampai di satu titik nanti semuanya akan berhenti di titik di mana mereka tidak dapat lagi melampaui kemahatauan ataupun kemahakuasaan Allah. Ya, dan manusia hanya akan tenggelam dalam pembuktian diri yang gak ada ujungnya. Teman-teman sadar gak? Kalau karena nilai-nilai dunia yang demikian, kita juga seringkali terbawa menjadi seseorang yang seolah harus membuktikan diri untuk merasa bahwa diri kita bisa diterima lewat pembuktian kita. Kita dianggap berharga lewat pembuktian kita. Wah saya kalau lulus SMA nanti saya mau S1, S2, S3, profesor. Supaya saya berharga. Di sekolah saya harus dapat prestasi. Supaya saya dianggap sebagai siswa yang signifikan. Di sosial media saya harus punya feeds yang estetik. Feeds estetik kita sudah dihancurkan oleh Instagram karena dia mengganti perbandingan dari 1:1 jadi 4:5 begitu ya. Terus yang udah dibikin kotak-kotak cantik-cantik jadi memanjang semua, bentuknya berantakan ya. Maafkan Instagram, kalian harus menata ulang feeds kalian yang estetik itu gitu ya. Tapi feeds estetik itu menjadi sesuatu yang kita anggap menjadi sebuah pembuktian. Ya, kalau kita punya banyak foto blur gitu ya. Dengan latar belakang dari berbagai negara, kita punya ribuan likes di sosial media kita supaya kita dianggap keren ya. Di rumah kita berusaha jadi anak yang sempurna dengan berbagai macam cara supaya kita mendapatkan kasih dan perhatian dari orang tua. Teman-teman, kita sering gak sadar kalau kita sibuk sekali membuktikan diri di hadapan manusia yang sejatinya mereka semua sama seperti kita di hadapan Tuhan. Gak ada yang jauh lebih tinggi, gak ada yang jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Sama-sama manusia berdosa yang gak berdaya karena keberdosaannya.
Jangan sampai teman-teman ya, kebiasaan ini membuat kita juga bersikap yang sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dia gak perlu pembuktian apapun dari kita. Dia selamatkan kita teman-teman. Bukan karena seberapa baik kita, tapi justru karena seberapa baik Tuhan kepada kita semuanya. Termasuk saya yang sangat berdosa. Gambarannya sama seperti ketika seseorang yang gak bisa berenang. Ya, notesnya gak bisa berenang teman-teman ya. Kemudian dia kecebur di tengah laut teman-teman. Maka waktu dia berjuang bergerak setengah mati untuk dia makin naik, dia gak bisa naik, dia makin tenggelam. Ya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan dia adalah ketika ada seseorang yang datang dengan kapal, kemudian membantu dia dan menarik dia naik ke atas kapal. That's the only way. Karena dia gak bisa berjuang dengan dirinya sendiri teman-teman. Sama seperti kita. Waktu kita berusaha membuktikan diri kita di hadapan Tuhan, kita seperti orang yang tenggelam, kita seperti orang yang drowning di tengah laut. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Semua pembuktian kita gak bisa selamatin diri kita sendiri. Tuhan selamatin kita. Gak perlu berusaha membuktikan diri supaya kita diterima oleh Tuhan. Bukan menutupi dosa dengan rajin pelayanan. Bukan juga mengganti keberdosaan kita di rumah, di sekolah, di manapun di luar sana dengan menjadi anak yang baik dan aktif di gereja. Semuanya itu tidak akan pernah menyelamatkan kita teman-teman. Karena kebaikan kita pada dasarnya gak akan pernah cukup. Kebaikan kita gak akan pernah cukup untuk menghapus dosa kita. Mungkin itu bisa menutupinya sementara teman-teman. Tapi dia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Masalah dosa itu terlalu berat untuk diselesaikan hanya dengan kebaikan kita. Sadari teman-teman bahwa kita berdosa. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu bertobat. Kita perlu buka hati untuk percaya bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya. Dia menerima setiap penyesalanmu. Dia menerima setiap kesalahanmu di masa lalu. Dia menerima pertobatanmu. Dan dia menerima keadaanmu saat ini apa adanya. Mau gak teman-teman? Mau gak kita terima kasih karunia-Nya yang besar ini buat hidup kita? Mau gak kita buka hati kita lebar-lebar untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, saya datang ke hadapan Tuhan dengan segala kekurangan saya, dengan segala keberdosaan saya. Tapi saya mau buka hati saya lebar-lebar untuk mengaku bahwa saya salah di hadapan Tuhan. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan sayang sama saya. Tapi saya tahu Tuhan mau ubahkan hidup saya untuk jadi pribadi yang lebih baik. Itu yang pertama teman-teman. Kita gak bisa selamatin diri kita sendiri. Dan yang kedua teman-teman. Hal kedua yang perlu kita pahami ini adalah kita gak layak menerimanya. Tetapi Tuhan tetap memberikannya kepada kita. Di ayat yang ke-9 teman dikatakan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Perhatikan ya. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Teman-teman ini gak terlepas dari apa yang saya sampaikan minggu lalu begitu ya. Di jemaat Efesus, orang-orang yang punya darah Yahudi itu begitu ya. Mereka merasa diri mereka itu superior. Ya, mereka ngerasa dirinya lebih daripada orang lain. Mereka bahkan merasa jauh lebih layak untuk menjadi bagian dari gereja Tuhan dibandingkan orang-orang yang tidak punya darah Yahudi, begitu ya. Nah, disinilah akhirnya Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menegur jemaat di Efesus ya. Gak ada satupun teman-teman manusia, Paulus berkata bahwa gak ada satupun manusia yang berhak memegahkan diri atas iman Kristennya karena itu adalah murni pekerjaan Allah, bukan karena apa status mereka. Entah itu Yahudi atau gak Yahudi begitu ya. Yang anehnya teman-teman, karena waktu itu banyak sekali terjadi yang namanya kesalahpahaman gitu ya. Banyak orang yang tidak punya darah Yahudi akhirnya mereka berusaha untuk jadi orang Yahudi. Ya, karena mereka berpikir bahwa dengan jadi orang Yahudi saya lebih layak diselamatkan, saya lebih punya privilege begitu ya. Dan di sana dimanfaatkan situasi ini oleh orang-orang Yahudi Kristen. Mereka menekan orang-orang yang bukan Yahudi dan bilang kamu tuh harus lakukan ritual-ritual keyahudian. Ya, terus habis itu mereka juga bilang kamu tuh harus hidup seturut dengan Taurat, harus taat sama Taurat. Ya, buat orang Yahudi yang dia dari lahir dia udah familiar dengan yang namanya Taurat, ya buat mereka mungkin jauh lebih mudah. Mereka sudah hidup berdampingan dengan Taurat. Buat orang-orang yang bukan orang Yahudi, mereka nggak tahu apa itu Taurat.
Ya, mereka rasanya kayak bodoh banget, mereka kayaknya nol banget. Rasanya mereka gak berharga banget, kayaknya mereka gak signifikan banget. Teman-teman, tapi jangan salah, apa yang orang Yahudi punya di dalam hatinya seringkali menjadi kesombongan rohani. Dan itu yang Tuhan mau hancurkan lewat pesan Paulus. Dan itu juga yang Tuhan mau hancurkan dari dalam hati kita. Paulus tuh seolah bilang begini, apa gunanya kamu taat kepada Taurat? Apa gunanya kamu punya darah Yahudi? Kalau justru itu semua membawa kamu lupa, membawa kamu sombong dan membuat kamu lupa bahwa keselamatan itu murni hasil pekerjaan Allah. Bukan karena siapa kamu, tapi karena siapa Allah. Keselamatan itu karena pemberian dari kematian Yesus di kayu salib. So teman-teman, hari ini kalau mungkin kamu mendapati bahwa hidupmu sepertinya baik-baik saja. Kamu jauh lebih positif daripada orang lain. Kamu jauh lebih tidak berdosa daripada orang lain. Kamu merasa hidupmu lebih rohani daripada orang lain. Kamu aktif pelayanan di gereja. Kamu jadi orang yang signifikan di gereja. Tuhan percayakan ini dan itu sama kamu. Jangan biarkan semua hal itu menjadi celah untuk justru kita jatuh, kita sombong, kita merasa diri kita layak. Tuhan gak menyelamatkan kamu karena kamu layak, teman-teman. Tuhan menyelamatkan kamu hanya karena Dia mengasihi kamu. Kamu yang tidak layak dikasihi sama seperti orang di kiri dan kananmu. Mirip gambarnya teman-teman seperti kalau kamu ulang tahun, tiba-tiba ada seorang datang kasih kamu hadiah yang begitu mahal. Respon kamu apa kalau dikasih hadiah mahal, teman-teman? Wah, anak Wave kalau dikasih hadiah tidak merespon ya. Apa teman-teman, kalau kamu tiba-tiba ulang tahun nih, out of nowhere ada orang datang terus ngasih kamu hadiah nih. Hadiah yang mahal banget misalkan. Respon kamu apa? Gak ngerespon Ci, kaget. Oke, setelah kaget, apa? Hah? Gak kaget, betul. Nah setelah gak kaget, jangan kaget lagi ya. Teman-teman, common sense satu ya. Kalau misalkan orang ngomong dikasih hadiah, pasti jawabnya adalah makasih ya. Pasti ya. Gak mungkin dong. Atau mungkin ada di sini yang dapat hadiah mahal terus ngeresponnya gini, oh thank you banget loh. Bulan depan gue cicil ya. Gitu. Ada yang kalau dikasih hadiah jawabnya begitu? Gak ada, teman-teman. Kalau kita dikasih hadiah ya karena kasih, bukan karena kita bisa bayar. Sama seperti ketika Tuhan kasih hidupnya jadi anugerah keselamatan buat kita. Dia kasih bukan karena kita bisa bayar, teman-teman. Kita gak akan pernah bisa bayar keselamatan tuh dengan apapun. Apalagi dengan perbuatan baik kita. Apalagi dengan merasa diri layak, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Teman-teman, keselamatan itu kita terima dengan iman dan Tuhan berikan keselamatan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Kalau hari ini kamu dengar pesan ini, artinya Tuhan juga lagi sediakan keselamatan itu buat kamu. Sekali lagi teman-teman, jangan pernah sombong kalau mungkin kamu merasa dirimu lebih rohani daripada orang lain. Tapi jangan juga minder waktu kamu sadar bahwa ternyata dirimu belum cukup baik. Dan ada banyak dosa masa lalu yang mungkin masih kamu tutupi. Tapi ingat teman-teman, ingat bahwa keselamatan itu Tuhan sediakan bukan bagi mereka yang benar, tapi justru keselamatan itu Tuhan sediakan bagi yang berdosa. Bagi siapa di sini yang merasa bahwa dirinya jauh lebih baik daripada orang di kiri, kanan, depan, belakang atau di dalam hatimu. Orang yang paling kamu benci dan kamu merasa dirimu jauh lebih baik daripada dia. Maka keselamatan bukan buat kamu, teman-teman. Tapi keselamatan itu buat orang yang menyadari bahwa saya pun berdosa dan bobrok di hadapan Tuhan. Saya pun gak layak terima ini, tapi Tuhan kasih buat saya. Dia kasih itu cuma-cuma, teman-teman. Dia kasih karunia-Nya yang besar. Bukan karena hasil usaha kita, tapi karena kematiannya di kayu salib. Teman-teman, saya hari ini gak akan ngomong panjang lebar.
Tapi saya pengen kita nonton nanti satu cuplikan video. Mungkin sebagian di antara kita ada yang udah pernah nonton, ada yang belum. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa saya tayangkan video ini ya. Mari kita tonton video ini bersama-sama. Multimedia boleh silahkan ditayangkan. If somebody wanted to If somebody wanted to do an investigation into Christianity, where would you start? If the resurrection of Jesus didn't happen, it's a house of cards. You sure you want to give me that loaded gun? I'm pretty sure you're not going to be able to pull the trigger. I've spent my entire career as a journalist uncovering the truth. Until the day my wife presented me with the biggest story of my life. I'm not gonna lose my wife and my kids to something that I can't even reason with. And what happened next changed me forever. How can we even talk about historical evidence for the resurrection? The Gospels are filled with contradiction. The empty tomb is based on evidence. And isn't evidence your trade? We all bet our lives on something. The question is, what's it gonna be? As much as I would like to help out a fellow skeptic, what you're proposing is impossible. Could Jesus survive being spiked to the cross? There is no evidence of anyone ever surviving a full Roman crucifixion. Just because I write something down and I bury it in the dirt, that doesn't make it true. What I felt was something more real than anything I've ever felt in my life. I'm praying for you. Do you really want to know the truth, or is your mind already made up? Stop blaming me and the church and God and do your job. No one's ever proven if the shroud is the actual burial cloth of the Christ. But whenever someone looks in those eyes for the first time, suddenly becomes a real person. Oke. Teman-teman, ini adalah sebuah film based on true story. Jadi memang ini kisah nyata dari seseorang bernama Lee Strobel. Dia adalah seorang jurnalis besar, dia adalah seorang jurnalis hebat di Amerika, begitu ya. Kalau teman-teman cari sepertinya sudah ada fullnya juga di YouTube gitu ya. Teman-teman silakan kalau mau nonton. Tapi ini adalah salah satu film yang menggemparkan Amerika sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, teman-teman ya. Karena ada banyak sekali orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka memutuskan untuk membuka hati mereka dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ketika mereka menyempatkan waktu mereka untuk nonton film ini, The Case for Christ ya. Buatan dari Lee Strobel. Jadi berasal dari sebuah buku, yaitu adalah buku wajib saya waktu kuliah begitu ya. Kemudian sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu dikemas menjadi sebuah film. Ya, ini menceritakan tentang kisahnya seorang Lee Strobel yang juga seorang ateis. Dia nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Dia suatu hari dia mengalami stres yang berat karena dia tahu istrinya itu memutuskan untuk dibaptis dan istrinya juga bawa anak-anaknya ke gereja ya. Dia nggak suka banget sama hal tersebut ya, makanya tadi dia bilangnya di dalam cuplikan trailernya dia berkata ya bagaimana saya harus menerima sesuatu yang saya nggak ngerti alasannya kenapa begitu ya. Dia nggak suka dengan keputusan dari istrinya dan akhirnya teman-teman dia berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah sebuah kebohongan ya, dan kalaupun Yesus itu ada begitu ya, dia pasti kasih banyak sekali persyaratan untuk seseorang bisa masuk ke surga, dan dia pasti nyari keuntungan dari nama besarnya. Ya, dia nggak percaya bahwa Yesus itu ada, dia nggak percaya kalau surga itu ada, dan dia ingin membuktikan bahwa kekristenan itu adalah sebuah kebohongan. Tapi teman-teman, di dalam penelitiannya, di setiap wawancara yang dia lakukan kepada ahli sejarah, kepada para teolog, dia sangat sulit menemukan bukti yang bisa mendukung pemikirannya. Ya, semakin dia menggali, semakin dia menemukan bahwa Yesus yang turun ke dunia itu
dan menyelamatkan manusia tanpa syarat adalah fakta yang gak bisa dibantahkan. Ya, pada akhirnya perjalanan panjang Lee Strobel itu membawa dia percaya kepada Yesus dan dia menerima yang namanya anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Dia menemukan bahwa usahanya untuk menghancurkan Yesus justru dibalas dengan hal yang sebaliknya oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus peluk Lee Strobel di dalam kebenaran yang melembutkan hatinya yang keras. Teman-teman, keselamatan itu bukan cuma untuk mereka yang pintar dan merasa hidupnya baik-baik saja. Keselamatan itu juga bisa diterima bagi siapa saja, termasuk bagi mereka yang dulu begitu membenci kekristenan, gereja, dan seluruh ornamennya. Keselamatan itu buat mereka yang sungguh-sungguh mau buka hatinya untuk mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh mau memakai hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan gak minta kamu untuk jadi anak-anak yang baik dulu supaya dia bisa terima kamu. Tuhan cuma minta kita datang dengan apa adanya, percaya di dalam hati kita kepada Yesus Kristus. Kita mau buka hati kita dan kita bilang, Tuhan saya mau terima Engkau jadi juru selamat saya di dalam hidup saya. Teman-teman, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dia tahu kita gak bisa bayar dosa kita sendiri. Dia yang gantikan kita supaya dia bisa kasih hadiah yang terbesar buat kita. Dia kasih keselamatan itu bagi setiap kita, bahkan selagi kita masih berdosa. Bahkan bagi kita yang mungkin terkadang meragukan Tuhan, kita yang suka skeptis sama Tuhan, kita yang anti terhadap pelayanan dan gereja. Ada banyak hal yang muncul di dalam hidup kita karena keberdosaan kita. Tapi itu semua gak mempengaruhi bagaimana Tuhan rela kasih keselamatan itu secara cuma-cuma buat kita. Pertanyaannya teman-teman, maukah kita menerima anugerah keselamatan itu dengan hati yang penuh dengan pertobatan? Sekali lagi di hadapan Tuhan kita berkata, Tuhan ampuni saya mau sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya yang hidup. Kiranya Tuhan berbelas kasih sekali lagi kepada kita semua. Kiranya anugerahnya boleh sekali lagi menyentuh hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih. Hari ini kami diingatkan bagaimana sejatinya kami gak layak Tuhan. Kalau mungkin di sepanjang kami mendengar khotbah hari ini, Tuhan ingatkan kami ada begitu banyak kekurangan, Tuhan ingatkan kami ada begitu banyak keberdosaan kami. Tapi satu hal terbesar yang hari ini Tuhan ingatkan, bahwa Tuhan gak lihat itu semua. Tuhan mengasihi kami dengan segala keberadaan kami. Tuhan, kalau kami hari ini datang dengan hati yang sombong di hadapan Tuhan, kayak merasa diri kami lebih baik dari orang lain, ampuni kami Tuhan. Kalau kami datang juga dengan rendah diri, merasa bahwa diri kami gak berharga, ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa anugerah-Mu ada buat kami. Anugerah-Mu yang melayakkan setiap kami. Anugerah-Mu yang membuat kami tahu bahwa kami dikasihi Tuhan. Dan itu lebih daripada cukup. Bahwa hidup kami bukan karena kami, tapi hidup kami hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami biar ketika kami pulang hari ini, keluar dari ruangan ini, kami gak jadi pribadi yang sama lagi. Karena kami tahu kami anak-anak Tuhan yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang Kau selamatkan hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.